Kita sudah berdua lagi di sini ya. Soalnya Riko, jika tercerai-berai ataupun tidak saling kenal, tidak akan ada konektivitas. Tapi mereka akan menjadi kekuatan besar jika ada koneksi yang kuat di antaranya. Siapa mereka? Tunggu dulu, saya belum selesai bicara. Ini adalah etos kerja para diaspora. Dalam hal ini adalah tentu warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, perantau seperti itu. Tapi tentu saja saling berbagi kisah inspiratif yang pernah tinggal atau masih menetap di luar negeri juga menjadi bagian dari diaspora Indonesia. Oh itu. Apa itu diaspora Indonesia? Bagaimana peluang beasiswa belajar di luar negeri dan menjadi anggota diaspora? Telah hadir di studio Kompas TV pagi ini Iva Hamisbah, penerima beasiswa program prestasi dari USAID, Muhammad Nurwegiono, anggota Media Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, dan nanti kita juga terhubung dengan Ahmad Aditya. Ahmad Aditya adalah Indonesia Diaspora Network di Belanda. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Kita sudah bisa nyapa yang di Belanda belum ya? Halo Mas Adit. Wah, rupanya belum ya? Nanti dulu. Belum ya, Nanti Mas kita Edi akan ya? bergabung Belum ya? melalui Skype, dan kita juga mengundang Anda untuk berpartisipasi saudara dalam perbincangan ini di nomor telepon 0215365077 atau 5365355 ada di layar kaca Anda nomornya. Iya, waduh ini menarik ya. Tadi bicaranya soal beasiswa dulu jadi ini sebetulnya ya. Mbak Iva ini baru pulang dari Amerika. Masih jet lag kayaknya. Baru pulang tadi malam, Mbak? Oh, bukan ya? Enggak, beberapa hari. Ceritain dong Mbak, gimana sih akhirnya kok dapat program prestasi ini? Waktu itu angkatan saya tuh angkatan pertama ya. Biasanya beasiswa ke Amerika itu orang identik dengan Fulbright. Nah kemudian USAID itu mengeluarkan program baru. Jadi ini target institution, jadi profesional muda yang sedang bekerja, meniti karir, dan semuanya punya prospek untuk diproyeksikan menjadi leader yang nanti bisa membangun Indonesia. Jadi memang beasiswa ini hampir masuk di semua lini kementerian, pendidikan gitu ya, NGO, private sektor swasta juga gitu loh. Dan kemudian yang menarik dari beasiswa yang saya peroleh adalah beasiswa ini ingin meraih anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena kebanyakan kalau kita melihat peta kompetisi, anak-anak di Pulau Jawa itu peluangnya akan selalu lebih mudah mendapatkan beasiswa dibanding Ini ada di Papua. Kuota atau? Kuota, tapi sekarang saya dengar dari kawan saya persaingannya jauh lebih ketat lagi. Tapi meskipun persaingannya ketat, tapi sedemikian rupa bagaimana kuota ini bisa mengambil wilayah pulau-pulau terpencil. Ini ada tips beasiswa di luar negeri, mungkin inilah yang juga dilakukan Mbak Iva ya. Benar nggak sih, Mbak? Atau mungkin Mbak Iva punya tambahan? Tadi jangan menunda, ada riset, ada perkuat wawancara, dukungan dan juga rekomendasinya yang baik. Iya, terutama kalau saya yang orang sering terlupa adalah masalah mental ya. Jadi saya sering melihat bahwa kebanyakan orang kita tuh mudah menyerah. Nah, saya justru harus berterima kasih kepada kawan-kawan di beasiswa Yahoo Group. Jadi saya belajar bagaimana orang yang sudah ditolak belasan kali, puluhan kali itu masih ngotot. Jadi makanya kita tuh biasanya salam pejuang beasiswa. Kalau kamu ditolak ke yang 17 kali, bikin yang ke-18 kali. Di 18 kali tolak sampai itu betul-betul dapat. Karena ternyata itu adalah modal ketika kita belajar di luar negeri. Kegagalan itu harus jadi makanan sehari-hari. Karena di sana nggak ada yang bantu kita, kita harus siap mandiri, nggak ada yang nyuapin kita, nggak ada yang feeding informasi. Kita yang harus inisiatif semua sendiri. Nah, akhirnya tergabung dalam diaspora warga negara Indonesia akhirnya yang ketemu tinggal di sana. Ada juga Mas Yogi. Ini Mas adalah Yogi biasanya tuh seperti apa sih? Mungkin apa ya? memediasinya. Menyatukan orang-orang Indonesia yang ada di sana. Saya sendiri adalah sebagai anggota Media 4 yang memberikan link ke narasumber untuk menjadi pembicara di kegiatan diskusi online kita gitu. Kita sudah pernah mengadakan diskusi online juga dengan Pak Deden Rukmana sebagai untuk penanganan solusi banjir di Jakarta, juga kepada dengan Pak Danet Suryatama di Electric Car, itunya mengenai mobil listrik. Di situ Yogi sendiri di situ sebagai untuk penghubung dengan beliau-beliau untuk mengadakan diskusi online menggunakan Google Hangout. Jadi di situ perannya Google Hangout itu nanti kita bisa streaming live ke YouTube, jadinya seperti itu. Seberapa membantu hal itu untuk mereka-mereka penerima beasiswa? Kalau di situ sih yang seberapa membantu itu akan terlihat dari ininya. Kita akan ada interaksi gitu, tanya jawab, di situ akan membantu mereka untuk
yang ingin mereka tanyakan mengenai prestasi mereka, mengenai beasiswa mereka di situ. Koneksinya kan kalau kita bicara masalah online gitu tidak semuanya memiliki either itu bandwidth atau konektivitas yang bagus benar. gitu. Nah, di situ kita juga bekerja sama dengan Radio PPE Dunia, di situ di mana di website mereka ada chatbox yang mereka bisa langsung tanya dari chatbox itu tanpa bandwidth yang mereka memang koneksinya lambat, jadi bisa kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu, begitu. Pembicaranya. Sudah berapa banyak yang ikut, Mas? Mungkin ilmuwan-ilmuwannya dan berinteraksi dengan mahasiswa asal Indonesia? Kalau di seberapa banyak yang untuk kegiatannya sendiri, kita sebulan Februari itu sebulan ada 3 kali. Sebulan 3 kali. Iya. Mbak Iva sempat nggak sih dulu merasakan yang dilakukan oleh Mas Yogi? Baru akan bulan depan ya Mas Yogi kita Akan kerjasama. bulan depan. Kita terhubung juga nih udah dengan ya, yang udah ada di Belanda tersambung dengan Mas Adit Ahmad ya? Aditya. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Adit. Selamat pagi dan selamat malam. Waktu Belanda. Jam berapa di sana, Mas Adit? Halo. Ya, Mas Adit bisa mendengar suara kita? Iya, terdengar jelas. Tengah malam ya di sana. Mas Adit ini sedang ngambil doktor bidang kelautan ya, benar nggak sih Mas Adit? Iya betul, saya lagi ngambil doktor bidang kelautan di Universitas Leiden di Belanda. Sudah berapa lama di sana, Mas? Kalau di Belanda sendiri baru 5 tahun, tapi sebelumnya saya sempat menyelesaikan master dan kerja di Jerman 4 tahun, jadi total hampir 9 tahun di Eropa. Baik, kita bicara tentang etos kerja dan juga etos belajar di Indonesia dan juga di luar negeri. Apa yang membedakan? Sesignifikan apa bedanya? Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi etos kerja, banyak masyarakat kita di Indonesia yang menurut saya juga pekerja keras dan sangat luar biasa. Hanya bedanya mungkin di sini karena lebih banyak kesempatan sehingga ketika kita bekerja, hasil kerjanya mungkin akan jadi jauh lebih maksimal gitu karena banyak kesempatan, banyak peluang dan juga banyak hal yang bisa dibuat. Mungkin itu aja sebenarnya. Nanti Mas Adit akan berbagi cerita lagi ya, karena di sini Mas Adit kita tidak hanya berdua, ada Mas Yogi dan juga Mbak Iva juga. Nanti kita ngobrol bareng tapi kita jeda sejenak ya. Kami akan kembali saudara sesaat lagi. Merebut kembali kemerdekaan. Kekuatannya adalah bahwa pasukan-pasukan tidak usah membawa perbekalan sendiri. Butuh banyak perjuangan dan perlawanan. Kita tidak mengalahkan tentara Belanda, kita bikin mereka capek. Bab yang hilang, episode Strategi Gerilya Nenek Moyang Tentara. Selasa, 19 Maret jam 10 malam. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Setiap 10 detik, satu orang meninggal karena diabetes. Cegah sebelum terlambat. Atur pola makan dengan 3J. Hitung jumlah kalorinya, pilih jenis makanannya, dan atur jadwalnya. Diabetazol dengan Vita Digest. Karbohidrat lepas lambat untuk bantu jaga kadar gula darah Anda. Diabetazol, solusi nutrisi diabetes. Kalimantan Timur menyenandungkan alam, bercengkerama dengan uniknya rakyat tapal batas. Orang menurunkan ini seminggu sekali atau bahkan ya seminggu 2 kali pergi ke luar negeri untuk belanja. Explore Indonesia, episode Nunukan. Selasa, 19 Maret jam 9 malam. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Kalau dari cerita Mbak Iva, itu kalau ngelamar beasiswa, kalau gagal coba terus. Kalau udah 30 kali, ya udah 31-nya kan masih ada gitu ya. Mbak Iva, apa nih? Apalagi modalnya yang harus dilakukan? Mungkin linknya apa? Kita harus kemana nih biar bisa dapat itu? Kalau menurut saya angkatan sekarang beasiswa itu jauh lebih beruntung ya. Googling itu tinggal pakai jempol dan semuanya bisa ini. Sebetulnya yang pertama harus dilakukan tuh adalah kita kenali minat kita tuh di mana. Nanti dari minat kan kita akan googling program studi di universitas mana
dan negara maju mana yang menyediakan program studi kita. Nah, biasanya seninya adalah mematchkan nih antara minat kita sesuai nggak sama program studi. Program studinya ada di negara mana. Kalau udah nanti berkaitan sama negara, berkaitan sama budaya negara itu. Kita tuh sering miss masalah pembekalan anak-anak schooler beasiswa ke luar negeri adalah menyiapkan mental bagaimana kita bisa ngeblend sama culture yang ada di situ. Karena kita juga nggak mau kita kuliah di negara yang misalnya penduduknya sangat rasis gitu. Contoh Mbak Iva ini jurusannya? Saya ngambil educational psychology. Oke, berarti minatnya itu educational psychology. Minatnya sebetulnya di psikologi. Ini juga saya mau cerita. Kadang-kadang antara harapan ideal sama kenyataan beasiswa yang ada seringkali nggak match Mas gitu loh. Tapi misalnya kita minimal punya bridge antara psikologi sama educationnya gitu loh. Tetapi minimal dari situ kita bisa ngambil kontribusi apa pada saat kita pulang yang nanti tuh kita bisa share gitu loh. Ke masyarakat. Ke masyarakat. Karena menurut saya sih selama saya teman-teman di luar negeri dan kita diskusi, semua orang tuh punya harapan dan aspirasi yang sama. Gimana ngebangun Indonesia yang lebih baik. Mas Yogi, ini kita masih terhubung ya dengan Mas Adit ya, sepertinya ya. Masih, kita sapa dulu mungkin. Mas halo Adit. Mas Adit. Iya, halo. Iya, Mas Adit dan Mas Yogi ini sama-sama Media 4 atau bagaimana? Iya, saya dari anggota Media 4 ke Pak Adit sebagai koordinator ya, seperti itulah. Oh iya, Mas ya. Adit Dari ya? sekjen I4-nya, sekretaris jenderal I4. Kalau kita bicara masalah kegiatan di sana, apa saja sih yang sudah dilakukan Mas Adit? Oke, jadi gini sebenarnya saya coba ngasih gambaran secara luas dulu. Jadi pertama memang banyak orang-orang Indonesia yang di luar negeri yang mencoba untuk melakukan kontribusi terhadap dunia pendidikan dan dunia penelitian yang ada di Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Mbak Iva misalnya dan teman-teman. Mbak Iva dan teman-teman selain menginformasikan tentang beasiswa juga terlibat di dalam penyusunan database penelitian pendidikan misalnya. Atau yang dilakukan oleh Yogi dan teman-teman juga melakukan kuliah tamu online secara periodik tentang berbagai hal yang akan dibahas di Indonesia. Jadi ada banyak hal yang dilakukan di luar negeri dalam konteks kontribusi pendidikan ke Indonesia oleh diaspora di luar negeri. Nah, kalau bicara dalam konteks pendidikan misalnya, atau lebih khususnya tentang informasi beasiswa, dalam beberapa bulan terakhir, bahkan dalam 3 tahun terakhir kalau saya nggak salah, banyak teman-teman yang ada di luar negeri yang langsung terjun ke beberapa daerah di Indonesia, mulai dari Aceh, Medan, Jember, Papua, kemudian Malang, Jogja, Jakarta, Lampung, yang jelas ke beberapa daerah. Mereka secara rutin terjun langsung untuk menginformasikan tentang beasiswa-beasiswa, terutama Baik, pertanyaannya ke, gini, kenapa Anda memilih lebih lama kuliah di luar negeri? Ya, kenapa lo? Kenapa Anda memilih kuliah di luar negeri? Kayaknya dia betah banget di luar negeri gitu. Ya, sebenarnya itu lebih karena beberapa alasan ya. Karena saya coba apply kerja di Indonesia tidak diterima, saya malah diterima kerja di Jerman, ya sudah akhirnya saya lanjut kerja di Jerman. Tapi tetap berbuat untuk Indonesia dari seberang benua sana ya. Nah, ini yang menarik adalah Mas Yogi, benar nggak sih ada informasi ini bukan hanya untuk misalnya orang-orang seperti Mbak Iva atau pencari beasiswa, pelajar, tapi juga ada pendidikan atau pelatihan yang dilakukan untuk kaum pekerja, untuk TKI di luar negeri. Itu bentuknya seperti apa Mas Yogi? TKI itu kita belum gitu. Belum sampai ke sana ya Mas ya. Gitu. Tapi sudahkah ada pembicaraan ataupun mungkin ada perhatian ke arah sana, tidak hanya lingkup pelajar saja? Mungkin nanti kita akan buat itu nanti ya begitu sama Pak Adit, nanti kita bareng teman-teman dari I4 untuk melaksanakan kegiatan. Terakhir tema yang dibicarakan biasanya seputar apa sih? Apakah hanya kuliah tamu atau tema-tema general mengenai gosip-gosip yang terjadi di Indonesia misalnya atau apa? Iya, kita ada juga kegiatan nyata sebelumnya itu di I4 Festivation, sebelumnya itu di gedung RRI itu menghadirkan beberapa ilmuwan kita juga, itu kegiatan nyatanya. Dan sebelumnya juga kita pernah kontak juga dengan Pak Ahok untuk mengenai solusi banjir di DKI Jakarta. Itu ininya juga menariknya di situ sampai 21 ribuan itu yang melihat secara live gitu. Wow. Iya di situ, dan di situ memang sangat menarik untuk mengenai isu dari solusi banjir di Jakarta. Oke, Mbak Iva,
aplikasi semacam apa sih yang akan berhasil? Karena kan banyak orang mengirim aplikasi tapi ribuan kali gagal misalnya seperti itu. Apa yang kuncinya? Kuncinya gini, pertama Anda bayangkan bahwa begitu banyak ribuan orang mengirimkan aplikasi seperti Anda juga gitu loh. Jadi biasanya menjadi kunci adalah motivation letter sama recommendation letter. Kalau bisa usahakan recommendation letter itu dapat dari orang yang memang kredibel di bidangnya. Karena nanti begitu pemberi beasiswa akan melihat, memang kadang-kadang recommendation letter itu menentukan siapa yang memberi rekomendasi, sehingga memang tanggung jawab itu berat ya buat pemberi rekomendasi ya gitu. Kedua adalah motivation letter. Jadi jangan terlalu biasa-biasa gitu, bahasanya flat gitu. Jadi bagaimana Anda tetap jujur tapi mampu menjual diri Anda, membuat menarik. Jadi bagaimana si pembaca itu, ini kayaknya orang menarik nih, saya tertarik untuk menginterview orang ini gitu. Kemudian bagaimana kita mengemas prestasi kita, itu memang terlihat, jadi punya bayangan ini orang nggak terlalu bohong nih. Kadang-kadang ada yang memang motivation letternya, kalau bahasa anak sekarang tuh bahasanya terlalu lebay gitu ya. Dia tidak belajar dari, misalnya kalau beasiswa Yahoo Group dulu saya belajar, ini karakteristik motivation letter yang sukses seperti apa, kunci-kunci poinnya apa aja yang harus ditonjolkan. Artinya menjual diri dengan cara yang lebih elegan. Caranya adalah, saya misalnya gini ya, ini let's say contoh kalimat, saya berharap dengan saya dapat beasiswa ini, dari apa yang saya sudah kerjakan misalnya untuk membantu kemiskinan di daerah kelurahan, saya membantu anak-anak buta huruf. Ketika saya dapat beasiswa, saya lebih bisa lagi mengembangkan program ketika saya pulang nanti ke tanah air. Nah, kalimat itu bisa menjadi kalimat yang menjual motivation letter. Bagaimana nanti ilmu yang didapat di sana memang kita tapi Anda memang punya tanggung jawab moral ya, nanti ketika pulang Anda memang betul harus melakukan itu. Oke, Mbak Iva, tadi ada link yang ingin di-share kepada kita mengenai beasiswa ini, mungkin bisa dicoba untuk yang di rumah ya? Ya, sebetulnya itu sudah muncul ya, sudah di tagline ya. Ada prestasi www.prestasi-eef.org. Ini nanti dilihat. Bisa dibuka kepada bisa para dibuka karena tiap tahun kuotanya lain. Ya misalnya tahun kemarin education yang banyak, sekarang mungkin NGO, jadi memang harus lihat dulu ininya. Ada Mas Adit di Belanda, masih bergabung ya tentu ya. Mas Adit masih jadi warga negara Indonesia kan? Iya, saya boleh nambahkan tentang beasiswa yang disampaikan Mbak Iva tadi. Iya, silakan. Iya, jadi ada sebenarnya gini ya, dari pengalaman kita juga, baik yang dilakukan oleh INPAD dan juga diaspora dalam konteks beasiswa ini, kita melihat satu, ada sedikit mitos yang berkembang di kalangan pelajar dan mahasiswa kita, mungkin sebagian besar, bahwa beasiswa itu hanya untuk satu orang yang pintar sekali gitu. Jadi dia harus super pintar sehingga kemudian berbagai lembaga beasiswa itu mengirimkan tawaran beasiswa ke dia. Atau yang kedua, dia super kaya gitu, jadi dia sangat kaya sekali sehingga dia tidak perlu beasiswa gitu. Dia bisa berangkat ke luar negeri untuk kuliah kapanpun dia mau. Nah, tapi ternyata hampir 80%, 90% kita kan dibilang pinter banget, enggak juga gitu. Kemudian dibilang kaya banget, enggak juga. Jadi somewhere in between gitu. Itu yang paling banyak dan itu yang akhirnya menimbulkan bisa nggak ya dapat beasiswa itu. Jadi ada challenge pertamanya di situ. Kemudian challenge kedua yang sering juga muncul itu, banyak orang yang berpikiran bahwa beasiswa itu hanya didapatkan dari lembaga-lembaga donor besar. Misalnya kayak kalau di Amerika mungkin USAID atau Fulbright, kalau di Jerman ada DAAD, kalau di Belanda ada Nuffic Neso. Sehingga kalau misalnya tidak dapat dari beasiswa lembaga-lembaga donor itu, biasanya orang juga sudah males. Padahal sebenarnya strategi mendapatkan beasiswa itu sangat banyak. Jadi selain dari lembaga-lembaga donor besar, yang saya tahu juga di Eropa ini, banyak juga teman-teman yang kemudian ketika dia berangkat kuliah ke luar negeri tanpa beasiswa dari lembaga donor tadi, dia bekerja sebagai asisten profesor atau bekerja sebagai research assistant, dan biaya hidupnya itu pun sebenarnya sangat cukup gitu untuk membiayai mereka untuk studi di sana. Baik, terima kasih banyak Mas Adit. Sampai yang ketiga ketemu di Indonesia nanti Mas Adit. Mohon maaf kita harus potong karena waktunya sudah terbatas. Tapi informasi dari Mas Adit tentu akan menambah ilmu ya bagi para pencari beasiswa, dan juga bagaimana kita nanti kalau misalnya ternyata diterima tidak khawatir juga karena ada ikatan-ikatan itu tadi ya. Baik. Yang terima kasih, selamat pagi waktu Indonesia. Selamat terima kasih malam Mas waktu Adit, ya Mbak Iva dan Mas Yogi juga terima kasih atas kehadirannya, sukses terus ya. Jangan lupa untuk terus berkarya. Jadi gitulah, coba terus ya. Coba terus, berarti sekarang saya yang ke-79. Oh. Thank you ya Mbak Iva dan Mas Yogi ya. Iya. Kita masih akan kembali lagi, jadi kalau Anda berpikir untuk mencari beasiswa di luar negeri,
Jangan ditunda, tadi sudah ada link informasinya. Kami masih akan kembali usai jeda, tetap bersama Kompas Pagi.